Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Special Ops 1. New Delhi. Abbas Sheikh yang menemui Tuan Banerjee dan Chandala di sebuah kantor untuk memberi mereka keterangan tentang Himat Singh, atasannya, karena mereka mau mendapatkan data-data akurat sebagai bahan evaluasi karir Himat Singh. Walaupun Tuan Banerjee dan Tuan Chandala yang telah mengumpulkan beberapa data tentang Himat karena tahun depan Himat Singh akan pensiun. मतलब हम हिम्मत सिंह के करियर के बारे में 15 Desember 2001, Abbas menceritakan kepada mereka tentang keterlibatan Himat Singh dalam penyerangan parlemen tahun 2001 yang dilakukan oleh 6 orang teroris. Saat itu Abbas yang diminta oleh pemimpinnya untuk tidak terlibat dalam aksi penangkapan yang dilakukan oleh Himat. Sama sekali tidak mendengarkannya sampai ia pun dalam penangkapan seorang teroris otak penyerangan di parlemen bernama Ikhlaq. Namun mereka gagal menangkapnya, hingga Abbas diskors oleh atasannya. 22 Desember 2001, Abbas disalahkan atas penyerangan yang dilakukan oleh Himat Singh yang gagal menangkap teroris Ikhlaq Khan hingga ia diskors. Abbas memberitahu Himat Singh tentang skors yang ia terima. Tapi Himat mencoba meyakinkan Abbas untuk tetap bisa membantunya. Tapi karena diliputi rasa marah, Abbas sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Himat dan menutup saluran teleponnya begitu saja. Himat Singh lalu menemui ketiga atasan Abbas yang menyekors Abbas secara langsung. Ia datang dan langsung menelanjangi kesalahan mereka yang tidak diketahui oleh parlemen, hingga membuat mereka kesal karena Himat pergi begitu saja meninggalkan mereka. Myself, sir. Thank you very much. Kemudian Himat mendatangi Inspektur Chautala dan mencoba memintanya untuk membatalkan Abbas diskors. Tapi Inspektur Chautala malah mengusir Himat begitu saja. Office right now. Right now, I want you out of here. Himat bukannya pergi meninggalkan ruangan itu, malah mengeluarkan catatan kejahatan Chautala yang tidak diketahui oleh parlemen. Dan Himat meminta Chautala menarik skors yang telah ia berikan pada Abbas dalam waktu 2 jam ke depan. Chautala terdiam karena semua kebusukan yang selama ini ia sembunyikan bisa diketahui oleh Himat Singh yang ia anggap remeh, hingga akhirnya ia mencabut skors yang telah ia berikan kepada Abbas. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya, Himat menemui Anita, wanita yang selama 3 tahun belakangan ini dekat dengannya. Namun, setelah Anita mendesaknya untuk menemui ayahnya, Himat mengatakan kebohongan dengan menyebut bahwa ia kehilangan pekerjaannya dan belum siap untuk menikah dengan Anita, hingga membuat Anita pergi meninggalkan Himat begitu saja di restoran malam itu. Setelah 6 bulan berlalu, Himat tidak pernah bisa ditemui oleh Abbas Sheikh. Namun, saat Abbas tengah melihat berita tentang penembakan seorang teroris di televisi, matanya menangkap sosok Himat di antara orang-orang yang melihat peliputan berita di Kashmir tersebut. Hingga dengan cepat, Abbas menelpon seorang temannya yang berada di Kashmir bernama Basir dan meminta bantuannya untuk menemukan keberadaan Himat di sana. Kashmir. Anak buah Basir
yang berhasil menemukan Himmat langsung menyampaikan pesan pada Himmat untuk segera menghubungi Abbas. अब्बास शेख ने मैसेज भेजा है। Mendengar suara Himmat, Abbas merasa sangat senang dan memintanya kembali ke Delhi dan kembali bergabung dengan RW, kantor Intel khusus di mana Himmat bekerja. Himmat pun kembali ke New Delhi dan menemui atasannya. Sampai di ruang rapat, ia diperkenalkan dengan rekan kerjanya yang baru bernama Vijaya Kumar dan mulai menjelaskan serangkaian tugas baru mereka. Ia memberikan data Satyajit Ghosh, wakil kepala misi penasihat untuk Beijing, namun mengalami nasib buruk. Ia meninggal saat berada di Thailand yang mengalami kecelakaan. Data kedua yaitu Vinayak Shukla yang tewas bunuh diri setelah merasa ditipu seorang wanita tidak berhasil melindungi data-data penting negara, sehingga mereka menarik benang merah untuk kasus yang akan mereka hadapi mengalami kesamaan. Kepala RW meminta mereka menemukan Maninder, mantan anggota RW yang berkhianat untuk mencegah mereka mendapatkan data-data penting negara yang akan mereka jual. Himmat mengatakan dulu ia pernah bekerja sama dengan Maninder dan ia merupakan penembak jitu di kelompoknya. Himmat langsung memeluk erat Vijay yang ternyata adalah sahabat karibnya semasa di bangku kuliah dulu. Setelah selesai, Vijay membawa Himmat ke rumahnya dan memperkenalkan Saroj, teman sahabat mereka, sebagai istri Vijay sekarang. Namun, di tengah makan malam, Abbas menelpon Himmat dan memintanya untuk menemuinya. Himmat akhirnya pergi menemui Abbas yang berada di sebuah tempat pembuatan paspor palsu, dan pembuatnya bernama Mandal yang mengatakan kalau Maninder akan pergi ke London hari Sabtu pukul 1 siang. 12 साल से पिछले हफ्ते। Himmat mendapatkan informasi terbaru dari Cintamani yang merupakan polisi angkatan laut yang pergi ke Moskow, Rusia untuk melihat kapal yang akan dibeli oleh India. Commodore Chintamani Sharma and Namun, Cintamani terlibat hubungan terlarang dengan Natasha yang merupakan penerjemahnya dan menjebaknya mengatakan dirinya hamil dan mengancamnya akan menyebarluaskan foto-foto dan video mesra mereka melalui media sosial, serta meminta Cintamani untuk menyerahkan dokumen rahasia Angkatan Laut India. Hingga Cintamani Sharma menurutinya dan melakukan pembohongan melakukan perjalanan ke Inggris untuk menemui Natasha. और चिंतामणि का ऑफिस कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। Vinayak dan Cintamani terlibat skandal dengan wanita-wanita cantik yang ingin mendapatkan data-data penting negara. Setelah memperhatikan foto-foto yang mereka dapatkan, mereka melihat Karisma bersama Sankalp Chowdhury sebagai otak dari ini semua. Dan mereka mulai mencurigai Maninder, salah satu kaki tangan Sankalp yang bisa membayar mahal Maninder karena Maninder terobsesi memiliki kekuasaan. ये टारगेट्स ऑलरेडी अंडर सर्वेलेंस है और मनिंदर को उनका शेड्यूल पता होता है। Mereka juga mendapatkan data bahwa Sankalp yang tadinya bekerja sama dengan Alan Fuller kini terpecah dan ia tumbuh menjadi kuat untuk mendapatkan semua data-data penting negara India dan bersaing dengan Alan Fuller. दोनों में रिफ्ट हुई एंड संकल्प इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगा। Mereka berhasil melacak keberadaan Karisma. Himmat dan Vijay bersepakat untuk menghentikan Cintamani, menemui Karisma dan mendapatkan Maninder serta Karisma. मैं उसे ले आऊंगा सर। Di perjalanan pulang, Himmat dicegah oleh anak buah menteri wanita bernama Ibu Menakshi. सॉरी तुम्हें ऐसे बुलाना पड़ा। Di sana, Ibu Menakshi menceritakan kalau putranya yang bernama Avinas saat berlibur bersama teman-temannya ke Behama terlibat hubungan dengan seorang wanita keturunan Tionghoa yang sangat dilarang oleh tradisi ibunya. Dan ibunya mendapatkan video kemesraan mereka yang dikirim oleh orang tak dikenal. Ia meminta Himmat menyelidiki wanita tersebut
untuk menghentikan aksi wanita itu menyebarluaskan video mereka yang nantinya akan memberi image buruk untuk partai mereka. Sedangkan sebentar lagi pemilihan akan segera dimulai. Himmat mengiyakan permintaan Menteri Menaksi dan melihat secara keseluruhan video tersebut. Ia merasa terkejut ketika melihat Karisma berada di sekitar Avinash dan juga kekasihnya. London. Perjalanan pun akan dilakukan oleh Himmat dan Vijay. Maninder telah tiba di London, sementara Vijay bertukar tempat dengan Himmat. Ia yang menyelidiki Karisma sedangkan Himmat pergi ke London untuk menghentikan Cintamani untuk menemui Natasha. Vijay yang telah sampai di hotel yang sama dengan Karisma memperhatikan gerak-gerik Karisma dengan seksama. Sedangkan Cintamani yang telah berada di hotel telah memiliki janji temu dengan Natasha. Tak lama Natasha telah tiba di hotel dan langsung memberikan semua foto-foto dan video kemesraan mereka. Setelah Cintamani memberikan semua yang diinginkan oleh Natasha, ia mengatakan dirinya tidak hamil sambil tersenyum dan melangkah pergi meninggalkan Cintamani. Tapi di tengah jalan, Natasha dihadang oleh Maninder yang mengirimkan data-data yang telah didapatkan Natasha melalui Cintamani. Namun, Natasha mencoba melawan Maninder hingga mereka terlibat perkelahian dan Maninder berhasil menembak mati Natasha dan mengambil semua yang ia inginkan. Himmat yang telah tiba di London langsung mendatangi Cintamani di hotel. Tapi Cintamani mengatakan kalau ia menyerahkan semua data-data penting Angkatan Laut ke Natasha kurang dari 3 jam yang lalu, dan Natasha telah meninggalkan tempat ini. Cintamani merasa bodoh dan malu langsung meninggalkan Himmat dan mengurung dirinya di kamar mandi. Himmat terus menggedor pintu kamar mandi dan meminta ia keluar. Nothing will happen to you, sir. Sir, open the door. Tapi Cintamani Sharma malah mengambil pistol dan menembak mati dirinya sendiri. Himmat pun gagal menyelamatkan Cintamani Sharma. Sementara Vijay berhasil menyelinap ke kamar hotel Karisma dan langsung menodongkan pistolnya kepada Karisma. किसके लिए काम करते हो? Tapi ia tidak merasa sama sekali takut dan malah memperingatkan Vijay agar memberitahu Himmat untuk menjauhi Maninder. Vijay pun menelpon Himmat untuk memastikan keadaannya. Tapi tanpa diketahui oleh Vijay, Himmat sedang ditodongkan pistol oleh Maninder di kamar Cintamani yang masuk sebagai pelayan hotel. देखो क्या हो सकता है. Di kamar hotel Cintamani, Maninder menceritakan saat operasi penyerangan teroris di Dhaka, Serbia. Ia tertangkap dan disiksa selama 6 hari. Ia selalu menanti untuk diselamatkan, tetapi saat ia berhasil membuka matanya, ia mendengar kalau ia telah dikhianati oleh kelompoknya. Sehingga ia berhasil membebaskan diri dan membunuh mereka semua tanpa suara dan berhasil kembali ke New Delhi. Tapi belum selesai ia menceritakan semua pengalamannya, Himmat berhasil melarikan diri. Maninder terus menembakinya, tapi Himmat berhasil melompati gedung hingga tangannya cedera dan ia berhasil selamat dari Maninder. Vijay yang berencana membawa Karisma kembali ke New Delhi, di tengah perjalanan ia dihadang oleh 2 mobil yang berisikan beberapa orang bertopeng dan bersenjata lengkap. Mereka menembaki mobil Vijay dan berusaha mengambil Karisma dari Vijay.
Melihat keadaan Vijay yang tengah terdesak, Karisma menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, dan pasukan bertopeng itu menyelamatkan Karisma, lalu membawanya menggunakan helikopter. Himmat dan Vijay pun kembali ke New Delhi dan melaporkan kegagalan mereka saat menjalankan tugas. Walaupun mereka saling menyalahkan, mereka bisa saling menerima dan menghabiskan makan bersama. Anita dan Sarots pun mereka ajak untuk menikmati makan malam kali ini. Hingga kebahagiaan menyelimuti hati Anita sekembalinya menikmati makan malam bersama Himmat dan para sahabatnya. Namun sesampainya di rumah, Anita tidak menyadari kehadiran Himmat di rumahnya yang merasa curiga dengan kalimat yang diberikan oleh Anita yang menyatakan dirinya mengetahui kalau Himmat berada di London. Padahal sebelum keberangkatan, Himmat berbohong pada Anita dan mengatakan dirinya berada di Lucknow. Sambil menodongkan pistolnya ke arah Anita, ia menekan Anita untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Hingga ia mengakui bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Karisma dan membocorkan semua pergerakan Himmat, lalu menyadap semua telepon Himmat. Ia juga mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini untuk menyelamatkan ayahnya yang tengah mengidap penyakit keras. Hingga tawaran Karisma mengiming-imingi kesejahteraan keluarga dan menyembuhkan ayahnya, hingga membuatnya bersedia mengkhianati Himmat dan bekerja sama dengan Karisma. Dengan marah, Himmat menodongkan pistol ke arah Anita yang terus menangis ketakutan. Hingga Anita mengatakan kalau Karisma, Maninder dan Sankalp berada di Kiev, Ukraina. अब कहाँ है? Setelah mendapatkan informasi tersebut, Himmat menelpon Abbas dan memberinya perintah untuk mencarikan sebuah rumah yang aman dan menitipkan Anita kepadanya. Kemudian Himmat mengatakan informasi kalau keberadaan targetnya berada di Kiev, Ukraina. Ia meminta kepada atasannya untuk mengizinkannya menghabisi Maninder dan juga Sankalp. Ia juga merahasiakan tentang Anita kepada atasannya dan Vijay, sahabatnya. Atasannya pun menyetujui kepergian mereka ke Ukraina. Vijay yang memperhatikan keadaan sekitar, sementara Himmat bertugas turun ke lapangan. Saat tengah mengintai, Sarots menelpon Vijay dan mengatakan dirinya tengah hamil. Mendengar kabar itu, Vijay merasa sangat senang dan berjanji akan kembali dengan cepat. Vijay kembali memantau keadaan sekitar. Dengan menggunakan teropong teleskop, ia melihat keberadaan Karisma yang berada tepat di belakang Himmat. Vijay langsung menelpon Himmat. Mendapatkan kabar tersebut, ia langsung mengikuti Karisma. Tapi Vijay tidak menyadari kalau Maninder mengetahui keberadaan dirinya. Setelah melihat dari teropong miliknya dan ia segera menuju ke tempat Vijay. Himmat telah mengikuti Karisma sampai di hotel dan langsung menodongkan pistolnya. Tak lama, Maninder yang menggunakan telepon Vijay mengatakan Himmat harus menemuinya di sebuah gudang tank untuk menemui Vijay. Himmat menurutinya dan membawa serta Karisma bersamanya. Ia tetap menodongkan Karisma menggunakan pistol miliknya dan menemui Maninder. Himmat terkejut melihat Maninder telah menodongkan pistolnya ke arah Vijay, yang telah ditembak bagian kakinya. Tak lama, Maninder tiba-tiba menembak Karisma hingga ia tewas. Ia lalu langsung menodongkan pistolnya ke arah Himmat. Tapi Vijay menampik pistol Maninder hingga tembakannya meleset ke arah Himmat dan Maninder langsung menembak Vijay berulang kali. Melihat hal itu, Himmat berusaha menembak Maninder hingga mengenai tangannya. Tapi, ia berhasil melarikan diri dan Vijay pun tewas. Dengan sedih, Himmat mendekati tubuh sahabatnya itu. Pesta besar dilakukan di kediaman Sankalp. Tanpa diketahui penjaga rumahnya,
Himmat berhasil menyusup ke kamar Sankalp dan mengancamnya menggunakan pistol. Kemudian, memintanya menyerahkan Maninder. Bila Sankalp menuruti Himmat, ia akan membiarkan Sankalp menikmati pesta di malam ini. Sankalp pun menelpon Maninder dan memerintahkannya pergi ke Dubai dan mengikuti semua petunjuknya. पीछे पड़ा जी जी Maninder mengikuti semua petunjuk Sankalp dan pergi menuju bandara. Kemudian menemui suruhan Sankalp untuk mendapatkan tiket pesawatnya. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Himmat, berada di satu pesawat hingga saat Maninder terlelap. Himmat mendekatinya dan mengunci lehernya hingga ia kesulitan bernapas dan tewas di dalam pesawat. Himmat yang berhasil membunuh Maninder mengambil semua data-data yang disimpan Maninder di tasnya, lalu melangkah pergi meninggalkan Bandar Udara Dubai. Seminggu setelah kembalinya Himmat dari Dubai, ia menemui Anita yang berada di bawah pengawasan Abbas Sheikh. Ia mengikat kaki Anita dan membiarkan Anita tidur begitu saja beralaskan lantai. Melihat Himmat datang, Anita langsung meminta maaf pada Himmat dan berulang kali meminta maaf telah mengkhianatinya. Anita yang merasa putus asa meminta Himmat untuk membunuhnya dan mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Himmat. Mendengar hal itu, Himmat langsung menembak satu peluru ke kepala Anita hingga ia tewas. 2 bulan kemudian, Himmat dan Alan Fuller bertemu dan melakukan negosiasi. अगले रोज संकल्प चौधरी एक मीटिंग के लिए निकले Kemudian, keesokan harinya, Sankalp yang tengah dalam perjalanan menuju kantornya ditelepon seseorang, namun saat ia menekan tombol hijau, mobil yang ia tumpangi meledak. Himmat mengirimkan semua berkas yang dibutuhkan oleh Ibu Meenakshi dan mengirimkan semua hasil penyelidikannya kepada atasannya, serta menutup kasus yang telah ia jalankan. बड़े लोगों की छोटी-मोटी गलतियों का पिटारा वो भी था हिम्मत सर कोई भी काम ज्यादा दिन पेंडिंग नहीं Setahun kemudian, Himmat mendatangi Saroj yang tengah menggendong putrinya dan meminta maaf kepada istri Vijay atas kesalahan yang telah ia lakukan ketika Vijay tewas. I'm sorry, Saroj. So sorry. Tapi Saroj memahami semua keadaan yang menimpa suami dan sahabatnya. Abbas mengakhiri ceritanya kepada Tuan Chada dan Benaja, hingga mereka telah menyimpulkan bagaimana memberikan penilaian kepada karir Himmat Singh di akhir masa pensiunnya kelak. चड्डा साहब हमारा एक प्रोफेसर होता था the more competent Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Special Ops 1. Perjuangan dari seorang Himmat dalam mengungkap kasus yang dibebankan kepadanya benar-benar membuahkan hasil. Ia pun dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan melelahkan mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, wassalamualaikum.